Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi. Lama tidak berjumpa. Kita berjumpa di semester 4. Sampai sudah nampak begitu besar, begitu dewasa. Saya harap pemikirannya juga besar. Terus tetap semangat karena sampai masih ada tingkatan-tingkatan yang lain, semester 5, 6, 7, magang, KKN, hingga sampai nanti mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Gitu. Oke. Pada mata kuliah hari ini kita akan mempelajari terkait dengan metode kuantitatif. Oke. Dulu mata kuliah ini ya saya yang ngaku, tapi duet sama adik saya. Adik saya S1 lulus dari UNESA, habis itu melanjutkan studi S2-nya matematika juga murni di UB. Biasanya saya yang ngajar sama adik saya. Berhubung adik saya sudah nikah, ikut suami ke Lampung, maka saya harus menghandle sendiri. Gitu. Metode kuantitatif. Saya mau tanya ke teman-teman, apa sih yang sampai ketahui terkait dengan metode kuantitatif? Mbak Revan, dong. Tadi. Metode yang menggunakan analisis data, metode yang menggunakan analisis data. Oke, ini kita review santai karena pas pertemuan pertama. Mbak Mbak Palen, apa yang sampai tahu Mbak Palen terkait dengan metode kuantitatif ini? Apa? Metode kuantitatif adalah metode yang apa? Oke, kalau gitu, Pak, ayo, Mbak Aida, apa yang sampai tahu terkait dengan metode kuantitatif? Metode yang menggunakan teknik perhitungan. Terus, baru nih adanya responden. Terus, Mbak Ocha, pendekatan atau penelitian menggunakan data. Oke, sudah mengeluarkan statement semua. Saya tanya, metode itu ada berapa metode? Dan fungsinya metode itu untuk apa? Ada yang tahu? Ada berapa? 2. Metode apa aja? Dan kualitatif. Oke. Apakah cukup 2? Tidak, Mbak Reva geleng-geleng. Berarti ada berapa metode? Ada berapa? 3. Yang satu? Mix method. Berarti di dalam penelitian itu ada 3 metode. Metode itu apa? Metode itu adalah cara. Gitu. Pak Ocha, bisa nggak caranya membuat S-Docker? Saya bisa membuat S-Docker. Bisa nggak? Bisa. Apa saja yang dibutuhkan untuk membuat S-Docker? Gula, air, susu, batu. Apa ya? Cara membuat S-Docker? Nah, metode itu cara.
Cara itu cara untuk apa? Pastinya ketika berbicara makanan, cara membuat es doger itu apa aja? Oh, gula, satu, susu, terus kelapa muda, itu dan dicampur menjadikan satu dan lain sebagainya. Itu metode atau cara membuat es doger. Ada tetapi di sini berbeda lagi. Metode ini sebagai cara bagaimana mengumpulkan data di objek penelitian, gitu. Oke. Berhubung di sini metode kuantitatif, kita analisis ini ya, jawabannya teman-teman tadi. Apa sih yang teman-teman ketahui terkait dengan metode kuantitatif? Yang pertama, metode yang menggunakan analisis data. Apakah ini betul? Apa salah? Saya rasa ini betul, tapi masih bersifat umum. Umum itu apa? Maksudnya di metode kuantitatif ini juga ada metode yang menggunakan analisis data. Cara menganalisis data yang menggunakan apa? Gitu. Pastinya seperti itu. Analisisnya menggunakan apa? Cara menganalisis. Kalau cara menganalisis dengan kualitatif, dia menggunakan cara triangulasi. Apa itu triangulasi? Ada yang tahu? Sampai sudah ngomongnya matematika kualitatif belum? Enggak. Sudah. Apa itu triangulasi? Pendekatan. Oh no, sudah dicatat. Apa itu triangulasi? Dibuka data lagi metode kuantitatif. Berbicara terkait dengan analisis data. Terus, kalau di dalam kuantitatif, analisis data menggunakan apa? Kuanti. Perhitungan. Oke. Apa Mbak Yuda? Oke, biasanya mau mengungkapkan survei. No. Jadinya analisis data di metode kuantitatif ini ada alat uji T, uji Z, dan uji yang lain. Pastinya ini semuanya menggunakan rumus. Seperti itu. Uji realitas, uji T, uji Z, dan masih banyak uji-uji yang lain. Oke, poin yang kedua, metode yang menggunakan teknik perhitungan. Ya, betul. Kuantitatif, kuanti itu menitik beratkan kepada numerik, angka, rumus. Gitu. Kalau kualitatif itu kualitas. Kualitas apa? Kualitas peneliti dalam mewawancarai informan. Kalau kuantitatif itu terkait dengan perhitungan menggunakan kuesioner sampai menanyakan kepada responden. Istilahnya berbeda, kualitatif informan, kuantitatif responden. Berarti kuantitas ini banyaknya sebuah responden, nah kualitas dari wawancara ini. Alatnya juga beda. Kalau kualitatif adalah interview game, bagaimana interview game ini tadi guna mewawancarai informan. Kalau kuanti itu merupakan kuesioner yang nantinya diisi oleh responden. Dari sini, paham enggak? Paham. Adanya sebuah responden, ya betul. Apa ini? Pendekatan atau kemudian menggunakan data. Oke, semua menggunakan data. Metode kualitatif, mixed method, ini menggunakan data semua. Tanpa sebuah data, itu bukan penelitian. Penelitian tujuannya adalah gimana? Metode kualitatif, mixed method ini letaknya di mana? Belum, oke. Yang sampai ketahui, yang harus sampai ketahui, bab 1 itu isinya terkait dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan itu dibagi menjadi 2, yaitu tujuan secara akademis dan tujuan secara praktis. Setelah itu
Di bab 1 ada manfaat setelah tujuan. Manfaat itu manfaat secara akademis dan praktis. Kemudian di bab 2 sampai kalau di dalam skripsi penulisan tugas akhir itu ada terkait dengan penelitian terdahulu. Terus kajian teori, terus definisi konseptual, terus kerangka berpikir atau alur berpikir. Itu di bab 2. Nah, di bab 3 baru menggunakan terkait dengan metode. Artinya bab 3 artinya metode itu terletak di bab 3 dalam penulisan tugas akhir skripsi, tesis atau disertasi. Letak metode itu di bab 3. Metode itu sebuah cara untuk mendapatkan data yang valid. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan enggak dari sini? Belum. Oke, berarti metode tadi ada 3. Letaknya di mana? Letaknya di bab 3. Terus sampai sudah tahu belum? Apa yang menjadi pembeda teori apa yang menjadi pembeda antara metode kuantitatif dan kualitatif? Selain kuantitatif adalah teori perhitungan penggunaan rumus, tetapi kuantitatif tidak ada rumus-rumusnya. Selain itu, apakah sampai mengetahui? Paradigmanya seperti apa? Posisi itu berarti penelitian kuantitatif, kalau pakai intervensi itu yang kualitatif. Kuantitatif setelah itu, apakah itu saja? Yang lain, siapa yang bisa membantu Mbak ini? Apa sih yang menjadi pembeda? Apakah hanya itu saja, memberi dan lain sebagainya? Kita balik Pak Uni. Oh, itu terkait dengan paradigmanya Pak, ada pembeda interpretatif dan positif. Positif itu yang kuanti, yang interpretatif adalah kuali. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Ada sedikit lain nggak? Bisa. Ayo, terkait dengan paradigma. Jangan yang kemana Mbak? Itu udah kemana? Ya, oke, paradigma. Seperti apa paradigma? Antara kualitatif dan kuantitatif. Kemarin tahu paradigma? Hah? Lupa. Bawa kan? Lupa. Paradigma. Masa hanya satu kok, positif sama interpretatif gitu. Apakah ada yang lain? Oke, paradigma sampai masih belum paham. Nanti kalian buat PR sambil ngabuburit sampai nanti bisa baca gitu. Baca ya. Oke. Terus sampai bisa nggak membedakan judul? Ini nanti akan menggunakan metode apa? Coba ya.
Oke. Yang pertama, judul penelitiannya adalah pola interaksi supportas dan polisi lalu lintas di Kota Malang. Studi kasus Jalan Soekarno-Hatta. Terus judul yang kedua, pengaruh tata tertib terhadap kedisiplinan karyawan di PT Maju Mundur. Mana yang bisa menggunakan metode kuanti dan mana yang bisa menggunakan metode kualitatif? Oke, nomor 2 kuanti, nomor 1 kuali. Oke, alasannya kenapa Pak Yuda? Oke, gitu ya. Iya. Oke, betul yang dikatakan Pak Yuda. 2 ini kuanti, yang 1 ini kuali, kuantitatif. Alasannya kenapa? Kuanti di sini ada variabel X terhadap kedisiplinan karyawan maju mundur. Ini Y. Jadi kuantitatif memiliki sebuah variabel. Variabel ini nanti akan diturunkan menjadi beberapa indikator. Indikator efektif itu seperti apa sih? Data tepat waktu, terus dan lain sebagainya. Terus variabel D itu apa? Indikatornya terkait dengan kedisiplinan. Nah, di situ nanti di breakdown lagi. Artinya Mbak Ayuda sudah mengetahui pembedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Kalau di sini di kualitatif tidak ada variabel, tidak ada indikator. Ya sudah, kita menganalisis terkait dengan interaksi sukarelawan pengatur lalu lintas dan polisi lalu lintas Kota Malang. Informannya siapa? Ya pastinya sukarelawan pengatur lalu lintas dan polisi lalu lintas itu sendiri, clear. Kalau di kuantitatif itu ada variabel X. X-nya adalah tata tertib. Tata tertib apa? PT Maju Mundur itu seperti apa tata tertibnya? Gitu. Terus terkait dengan disiplinan karyawan itu seperti apa? Sampai nanti membuat kuesioner yang disebarkan ke karyawan. Itu yang menjadi pembeda. Ada yang ditanyakan dari sini? Kita belajar santai. Ini adalah merupakan pengantar. Kan baru pertemuan pertama. Top ini juga masih bulan puasa. Sampai jadi rumus malah apa sumpah sudah Pak. Jangan begitu. Kalau dulu saya sama adik saya yang sekarang di Lampung, saya adalah awalnya. Nah, adik saya begitu cepat terkait dengan menghitung rumus dan lain sebagainya, langsung saya kasihkan adik saya. Berhubung adik saya di Lampung dan itu suaminya, ya maka saya harus fight sendiri. Seperti itu. Yuk, ada yang perlu diulas tidak? Ada yang perlu diulas tidak? Terkait dengan ini merupakan pertemuan pertama yaitu menakar metode kuantitatif. Kan masih pertemuan pertama toh, belum nanti bagaimana caranya menghitung sampel, bagaimana cara menghitung korelasi, regresi, dari situ. Iya. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, saya nggak ingin banyak dekat. Hanya ini pertemuan pertama kita sebagai pengantar. Yang penting saya mengetahui ini dulu. Besok saya akan menunjuk Mbak Reva untuk mengetahui terkait dengan paradigma. Bedanya paradigma kuali dan kuanti. Setelah Mbak Reva nanti memberi pembedanya dan bisa mempresentasikan, langsung kita membreakdown yang tadi sudah diulas mulai bab 1, bab 2, dan bab 3 terkait dengan metode kuantitatif. Ada yang ditanyakan dari sini? Tidak ada? Clear? Ada yang ditanyakan?
Ya, baca. Apa ada? Baca apa? Baik, oke. Hanya itu saja. Itu buat pengantar. Besok minggu depan kita ketemu jam 9:30 di saya. Kalau bulan puasa jam 10 mulai kita. Biasanya ada jadwal yang kita juga yang belum jadwal juga sama-sama kemarin Senin pertama mulai setengah 9. Jadi kita bisa mulai setengah 9. Untuk teman-teman diselesaikan jam 10 ke setengah 9. Oke. Yaudah, kasih pelajaran ini. Bulan puasa jangan terlalu pusing. Kita belajar serius tapi santai. Kalau biasanya kan kalau bulan puasa kan saya membebaskan teman-teman bawa makanan, minuman, nggak apa-apa gitu. Tapi sekarang ya hasilnya ya nggak apa-apa. Gitu. Lebih ya kan karena puasa itu kan memiliki interpretasi sendiri-sendiri gitu. Oke, hanya itu saja pengantar tipis-tipis terkait dengan metode kuantitatif hubungi bulan puasa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri waktu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.